أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan teruskan kajian kita. Kita berbicara tentang sejarah Bani Israel, di mana beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang kisah Nabi Musa dan juga kisah Nabi Harun bersama Fir'aun dan orang-orang Qibtih di Mesir. Kemudian sejarah Nabi Musa bersama Bani Israel itu sendiri. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan tentang sejarah Bani Israel. Siapa mereka Bani Israel? Tentunya setelah Nabi Musa wafat dan juga Nabi Harun wafat, sejarah Bani Israel memang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis secara rinci setelah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, kecuali kebanyakan memang disebutkan di dalam kabar-kabar Israiliyat. Ya, kabar-kabar Israiliyat itu kabar-kabar yang terdapat dalam Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Kitab Taurat, dan Perjanjian Baru atau yang disebut dengan Kitab Injil. Tetapi kitab-kitab ini banyak sekali sudah mengalami distorsi dan penyimpangan, ya, dari Taurat dan Injil yang asli yang Allah turunkan kepada Nabi Musa maupun yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Maka jika kita menemui kabar-kabar Israiliyat kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ditolak. Hadirin sekalian, maka kita apa? Tolak. Kalau ada kabar-kabar Israiliyat dari ahli kitab tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka wajib kita tolak. Ya, karena ahli kitab, ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan tentang Israiliyat, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Ya, jangan engkau percayai atau jangan engkau dustakan. Dibiarkan begitu saja, walaupun banyak hoak, ya, tuduhan-tuduhan yang tidak baik ahli kitab kepada para nabi-nabi mereka yang diutus. Ya. Kemudian lebih baik kita tolak, apalagi kalau tidak sesuai dengan Quran dan Al-Hadis. Kalau sesuai, tidak ada masalah, hadirin sekalian. Jadi di sini Bani Israel setelah Nabi Musa alaihi salam, ya, versi Israiliyat ada dibagi menjadi beberapa macam, ya, beberapa masa. Yang pertama masa Asrul Qadha. Asrul Qadha, Qadha itu qadi, jamak dari qadi, yaitu masa kehakiman. Ya,
Jadi disebutkan dalam kitab Injil, kitab Hakim-Hakim, masa itu sejak masuknya Bani Israel yang dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam yang memimpin Bani Israel menaklukkan Palestina. Ya, jadi berlangsung sampai 350 tahun dipimpin oleh Yusha' bin Nun ini. Ada yang mengatakan 100 tahun. Ini disebut dengan masa kehakiman atau Asrul Qudah. Ya, kenapa dinamakan demikian? Karena waktu itu Bani Israel dipimpin oleh 12 hakim. Ya, 12 hakim ini diambil dari setiap kabilah, ya, yaitu Yahudi yang jumlahnya 12. Ya, dan ini adalah pesan daripada Nabi Yusha' bin Nun yang memimpin Bani Israel. Kemudian yang kedua, Asrul Muluk, masa kerajaan, hadirin sekalian, di mana waktu itu para pembesar Bani Israel memohon kepada nabi mereka yang diutus oleh Allah namanya Samuel, ya, agar diangkat sebagai raja, ya, karena waktu itu mereka lagi tertindas sehingga banyak sekali istri-istri mereka atau anak-anak mereka ditawan oleh musuh. Mereka menginginkan seorang raja yang mengembalikan kejayaan Bani Israel. Mendatangi Samuel, ya, kemudian mereka minta agar dipilih seorang raja. Kemudian Samuel berdoa kepada Allah, dan setelah itu diangkatlah seorang namanya Talut. Disebutkan dalam Al-Quran Talut. Maka Talut menjadi raja mereka, walaupun sempat ditentang oleh orang-orang Yahudi Bani Israel sendiri karena Talut dianggap orang miskin, ya, bukan keturunan orang kaya dan sebagainya. Tapi setelah terbukti bahwa Talut memiliki ilmu dan kekuatan, akhirnya mereka menyerahkan pimpinan kepada Talut sebagai raja. Maka dari situlah kemudian masa kehakiman ini sudah hilang menjadi raja, dipimpin oleh Raja Talut. Ya. Kemudian setelah itu datang Raja Nabi Dawud alaihi salam. Dia sekaligus sebagai seorang rasul dan seorang nabi dan raja. Kemudian anaknya juga menjadi raja dan juga nabi, yaitu Nabi Sulaiman bin Dawud. Ini masa keemasan Bani Israel, hadirin sekalian. Kemudian masa yang ketiga, Asrul Inqisam, iftiraq, yaitu masa perpecahan. Ya, setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana mereka berpecah belah, ya, mereka menjadi beberapa kerajaan-kerajaan besar, terutama ada kerajaan di utara dipimpin oleh Yerobim, ya, kerajaan di selatan dipimpin oleh Rehabin bin Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam putranya, disebut dengan kerajaan Yahudi. Ya, kemudian juga mereka mengalami penindasan, hadirin sekalian, ditindas oleh Persia, bahkan ditindas oleh orang Romawi, orang Kristen, terutama pada masa Bukhtansar, raja Romawi yang menghabisi mereka, sehingga sirnalah mereka. Begitu juga dikuasai oleh orang-orang Persia. Secara panjang, hadirin sekalian, Bani Israel akhirnya terpecah belah. Ya, dijajah di sana, dijajah di sini, dijajah, pindah di sana juga mendapatkan penjajahan, sehingga mereka pecah. Ya, ada yang di Irak. Kemudian ada seorang di antara mereka, pemimpin mereka, namanya Uzair. Nah, Uzair ini yang hafal Taurah, yang menyuruh agar Taurah ditulis kembali. Ya, kemudian menyatukan orang-orang Bani Israel. Tapi akhlak dari Bani Israel, kita tahu, hadirin sekalian, buruk. Ya, mereka lupa dengan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengkultuskan Nabi, ya, Uzair dikatakan ibnullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang mereka dalam surah At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Ya, berkatalah orang-orang Yahud bahwasanya Uzair adalah anak Allah.
Wa qalatin Nasara Masih ibn Allah. Begitu juga orang-orang Nasara mengatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah anak Allah. Ya, tentunya ini kesyirikan, kekufuran. Hadirin sekalian, kita sebagai umat Islam disuruh mengucapkan qul huwallahu ahad, Allah was-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah itu Esa, Allah tidak beranak, tidak beristri, dan tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun ya selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, selain Allah makhluk. Ya, inilah secara panjang Bani Israel, hadirin sekalian. Kemudian mereka juga dikenal dengan istilah Yahudi. Ya, hancur mereka sebagaimana tokoh mereka Shahin Makarius, ahli sejarah Yahudi, hari ini mengatakan sampai di sinilah berakhir sejarah Bani Israel, suatu umat, ya, karena setelah kota Yerusalem dihancurkan dan mereka akhirnya terpencar ke seluruh penjuru dunia. Ini tidak lain karena mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, qatlatul anbiya, membunuh para nabi-nabi, ya, dan juga memalingkan kitab suci, ya, dari yang aslinya, dipalingkan, ditambahi, dikurangi kitab Taurat dan juga kitab Injil, ya. Kemudian juga hadirin sekalian, ada beberapa hal yang kita bantah. Misalnya mereka menganggap bahwasanya Yahudi adalah suku, ya, atau bangsa pilihan Allah, karena mereka adalah keturunan Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, dan karena mayoritas Nabi dan Rasul berasal dari Bani Israel. Mereka mengatakan kita orang-orang pilihan Allah, ya, nahnu sya'bullahil mukhtar. Itu klaimnya orang Yahudi Bani Israel. Ya, tentunya kita bantah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah apa? Yang paling bertakwa. Ya, la Arabi wala ajami. Bukan orang Arab maupun non Arab. Ya, orang Arab maupun non Arab. Ya, siapapun kalau dia bertakwa, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini barometer kita sebagai hamba-hamba Allah, bukan orang Yahudi, hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, mereka mengklaim hari ini orang Yahudi adalah keturunan Bani Israel, sebagaimana yang ada di namanya Israel sekarang ini. Mereka menggunakan nama Israel itu sebetulnya untuk mendustai manusia, karena Israel adalah nama lain daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi sendiri mengatakan, ya, Yaqub huwa Israel. Yaqub adalah Israel, nama lainnya apa? Israel. Kita tidak boleh membenci Israel, karena Israel Nabi Yaqub alaihissalam. Ya, Isra hamba Allah yang saleh, Allah maksudnya hamba Allah yang saleh. Ya, Israel. Ya, tapi kalau Bani Israel adalah keturunan Nabi Yaqub yang banyak menyimpang, hadirin sekalian. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwa mereka sekarang inilah Bani Israel, maka dibantah, ya, ini tidaklah benar, karena Bani Israel sudah mengalami diaspora. Apa nama diaspora itu? Ya, orang-orang yang terusir masuk ke banyak negeri dan mereka dijajah sana sini oleh bangsa Persia, oleh orang Romawi. Ya, begitu juga mereka terpencar ke Afrika dan sebagainya, sehingga mereka menikah atau mereka mendapatkan keturunan-keturunan yang bukan asli dari Bani Israel, hadirin sekalian. Sehingga bisa kita lihat dari muka-muka mereka, ada yang keturunan Afrika, ada yang keturunan Eropa, ada yang keturunan Asia, ada yang keturunan, sehingga bukan keturunan Nabi Yaqub asli lagi, sudah bukan Bani Israel lagi. Ada yang sekarang ini hampir 80% di Israel orang-orang Rusia. Awalnya mereka adalah paganisme, musyrikun, kemudian masuk agama Yahudi, sehingga tidak bisa mereka mengklaim bahwa mereka adalah Bani Israel yang menguasai tanah Palestina sekarang ini, yang menjajah tanah Palestina. Mereka campur aduk
bukan dari keturunan Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Kemudian klaim mereka bahwa mereka yang paling berhak untuk menduduki Palestina. Ya, taib, katakanlah mereka berhak, hadirin sekalian. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, ya, misalnya mereka mengklaim mereka ini keturunan murni daripada Nabi Yakub alaihissalam, siapa yang paling berhak untuk Palestina? Kita katakan bahwa Nabi Yakub putranya siapa? Nabi Ishak. Ishak putranya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari Palestina? La, Nabi Ibrahim dari apa? Babil Iraq. Nabi Ibrahim masuk Palestina, hijrah dari Syam dari Irak menuju Palestina. Berarti ada penguasa di Palestina, orang-orang Kan'anin, bangsa Arab, Kan'an. Ya, ada juga suku-suku yang lainnya sebelum Nabi Ibrahim datang ke Palestina. Bahkan sudah 500 tahun, ratusan tahun sebelum Nabi Ibrahim masuk Palestina sudah ada suku-suku. Sehingga tidak bisa orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka yang berhak menduduki Palestina. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi sama Yahudi sehingga sampai sekarang mereka pun tidak memiliki negara, hanya mencaplok negaranya orang lain. Ya, dalam sejarah mereka dibantai habis-habisan, ya, oleh Bukhtansar, diusir, dibantai. Ya, begitu juga di Perancis mereka diperbudak, disiksa dan diusir oleh Raja Louis. Ya, kemudian juga di Italia mereka dimusuhi oleh pendeta-pendeta Katolik. Ya, mereka juga dibunuh, diusir dari Italia. Di Rusia begitu juga zaman Kaisar Nasrani, ribuan orang Yahudi dibunuh. Di Jerman, ya, diburuh oleh Hitler, hadirin sekalian. Ya, dan begitulah suatu hari mereka akan dihabisi oleh umat Islam. Rasul memastikan itu. Ya, di akhir zaman tidaklah terjadi hari kiamat kecuali umat Islam akan memburu orang Yahudi, mengepung orang Yahudi. Ini akhir zaman. Sampai dikatakan oleh Nabi, al-hajar wasyajar. Al-hajar wasyajar, batu dan pohon berbicara, memberitahu persembunyian orang Yahudi. Ya Abdullah, ya Muslim, khalfi Yahudi uqtulhu. Wahai hamba Allah, ya Muslim, ini di belakangku orang Yahudi, dibunuh sama umat Islam. Terakhir umat Islam yang akan membunuh mereka, hadirin sekalian. Nah, itulah orang-orang Yahudi karena perangai mereka tidak taat kepada Allah, banyak berbuat kekufuran, kesyirikan, ya, riba dan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan tentang Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya, jadi hadirin sekalian, kita lihat bagaimana Rasulullah memuji Nabi Daud alaihissalam. Justru beda dengan Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka menuduh Nabi Daud yang bukan-bukan. Nabi Daud itu bukan seorang nabi, hanya raja saja. Mereka mengatakan juga Nabi Daud itu pernah menzinai atau berselingkuh dengan suatu istri pasukannya. Ya, tuduhan yang luar biasa. Terus bagaimana kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi banyak memuji Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amal yadihi." Ya, makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah buah hasil tangannya sendiri. Lihat, Nabi mengatakan, ya, pekerjaan uang, ya, yang paling baik adalah dari hasil jeripaya kita sendiri. Kerja sendiri dengan tangannya. Dan sesungguhnya makanan Nabi Allah Daud selalu merupakan buah dari usahanya sendiri. Dia kerja, hadirin sekalian. Ya, hadis ini memotivasi kita agar tidak minta-minta, ya, atau tidak berharap kepada orang lain, sebagaimana Nabi Daud alaihissalam bekerja
untuk mencari makan. Ya, bekerja dengan tangannya sendiri. Begitu juga hadirin sekalian, Rasulullah SAW pernah mendengar lantunan Al-Quran yang sangat indah yang dibaca oleh sahabatnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud." Wahai Abu Musa, sungguhnya kamu telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang indah sebagaimana suara-suara indahnya Daud. Ya, maksudnya di sini Nabi Daud populer memang hadirin sekalian dengan suara yang sangat merdu. Ya, ketika dia membaca kitab Zabur. Ya, dan bertasbih memuji Allah dengan suara yang sangat merdu, saking merdunya sampai burung-burung dan gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda memuji salatnya Nabi Daud dan juga puasanya Nabi Daud. Rasulullah mengatakan, "Ahabbus shalah ila Allah salati Daud wa ahabbus siyam ila Allah siyamu Daud wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawma." Salat dan puasa yang paling Allah cintai adalah salat dan puasanya Nabi Daud. Nabi Daud biasa menghabiskan setengah malamnya untuk tidur, lalu sepertiganya untuk salat malam, dan seperenamnya berikutnya untuk kembali tidur. Dan Nabi Daud biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dipuji oleh Nabi. Tidak ada puasa yang paling baik kecuali puasanya Nabi Daud. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauma. Ya, luar biasa pujian Nabi hadirin sekalian memuji Daud alaihi salam, seorang nabi dari Bani Israel yang membuat jaya Bani Israel. Awalnya mereka rusak dan dijajah bisa-bisan sama bangsa-bangsa, kemudian dibawa oleh Nabi Daud ke puncak kejayaan. Nabi Daud menggabungkan kenabian dan kepimpinan. Kenabian dan apa? Kepimpinan. Ya, dan dia seorang hamba Allah yang saleh. Banyak sekali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Nabi Daud seorang anak muda. Seperti kita ceritakan waktu itu bahwa ketika Bani Israel dalam kondisi tertindas, terusir dari Palestina, keluar mereka dari Palestina, anak-anak mereka ditawan, istri-istri mereka juga banyak yang ditawan. Mereka enggak bisa apa-apa. Akhirnya mereka mendatangi nabi mereka namanya Samuel. Ya Samuel, ya Nabi Allah Samuel, kita ini sudah terusir dari negeri kita ini. Ya, anak-anak kita, begitu juga tabut. Tabut ini peninggalan Nabi Musa. Banyak tafsiran. Ada yang mengatakan dia kayak apa, peti peninggalannya Nabi Musa, suhuf Taurat, bajunya, ya tongkatnya. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu alam. Tafsiran para ulama tentang apa? Tabut. Tabut kita sudah hilang, dibawa oleh musuh. Padahal dengan tabut itu kita, dengan tabut kita perang menang. Ya, kemudian tidak ada sekarang tabut. Maka berikan kepada kami seorang pemimpin raja yang mengajak kepada kami untuk berjihad. Kata Samuel, benar enggak ucapan kalian? Benar, kalau ada pemimpin kalian mau berjihad. Nah, Samuel faham betul akhlaknya Bani Israel, jaban, penakut mereka. Ya, ini tidak boleh hadirin sekalian. Jangan kita percaya diri 100%, kecuali setelah bertawakal kepada Allah. Karena faktanya ketika dikabulkan doa Samuel ini dan Allah memilih seorang raja mereka namanya Talut. Talut ini pemuda desa, bukan dari keturunan Nabi, miskin, tapi Talut orang yang kuat badannya dan punya ilmu. Mereka akhirnya apa? Mengatakan, ya Samuel, kenapa harus Talut? Talut ini bukan dari golongan apa? Kelas atas, bukan darah biru kalau bahasa kita.
Ya, miskin dan tidak punya apa-apa. Tapi Allah memilih Talut menjadi raja kalian. Mereka hampir tidak mau menerima. Tapi kalau begitu tunjukkan kemampuannya. Dia akan apa? Mengembalikan tabut kepada kalian. Subhanallah, malaikat datang membawa tabut, mengambil dari musuh Bani Israel dan diberikan ke Talut, dan mereka melihat langsung malaikat itu. Baru mereka apa? Mau, hadirin sekalian. Maka Talut mengajak perang, yang mengajak berjihad, tapi diuji dulu. Diceritakan dalam Al-Quran, wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika qalu anna yakun lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu lam yu'ta sa'atan min al mal qala inna Allah astafa alaykum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Dikatakan di sini juga terusannya ayat, wa qalahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmilul malaika inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Jadi hadirin sekalian, Talut menjadi raja dan Talut mengatakan, wahai Bani Israel, ya, kita akan pergi mengarungi gurun pasir, jauh, berjalan jauh. Nanti kalau kalian melihat air atau danau kecil, tidak boleh minum, tidak boleh mengambil air banyak-banyak kecuali yang di tangan kalian, cukup tangan kalian. Diuji oleh Talut, hadirin sekalian, karena nanti yang dihadapi bangsa besar, bangsa Kanaan, besar-besar badannya, yang menguasai Palestina. Ternyata mereka berjalan jauh, ya, haus, ketemu air, jangankan mengambil segini, mandi mereka, mengambil air, udah lupakan Talut, kita ini kehausan, ya, tidak mungkin kita ngambil air cuma sedikit, kita kehausan, mandi, ada yang ngambil banyak-banyaknya sudah. Kecuali sedikit, awalnya puluhan ribu jumlahnya mereka, kecuali 300 lebih yang betul-betul mengikuti apa? Wasiat Talut. Akhirnya yang 300 lebih inilah yang diambil oleh Talut untuk berperang melawan apa? Jalut. Hadirin sekalian, mereka gagal, disuruh pulang. Jumlah mereka 315 atau 313. Katanya Ibnu Abbas, jumlah pasukan Badr, jumlah pasukan Nabi dan kaum muslimin di perang Badr sama dengan jumlah pasukan Talut ketika menghadapi apa? Jalut. Termasuk dari pasukannya Talut, Dawud. Hadirin sekalian, maka berperanglah pasukan Talut melawan Jalut ini. Pasukannya banyak, besar, lengkap dengan apa? Senjatanya. Takut mereka ini, pasukannya Talut. Ya, dulu itu kalau perang klasik, ya, biasanya ada namanya mubarazah, perang tanding dulu. Ya, perang satu persatu, duel satu persatu. Ada seorang dari mereka berkata, kenapa kalian takut? Ya, ikhlaskan karena Allah. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit menang dengan kelompok yang banyak dengan izin dari Allah. Jangan takut, ya, kuatkan iman kalian. Ya, ada yang di antara mereka, maka ini orang-orang pilihan memang, termasuk Dawud. Sedangkan Jalut menantang, siapa di antara kalian yang berani menghadapi saya? Tidak ada yang berani, ya, kecuali Dawud. Dawud yang paling muda, yang paling kecil umurnya. Saya kan, nah, kamu jangan, kamu masih kecil. Yang lain, tidak ada yang berani. Lagi-lagi Dawud. Ya, bahkan Talut dalam riwayat mengatakan, siapa yang berani melawan Jalut, kalau menang dia akan menggantikan posisiku sebagai raja. Maka lagi-lagi Dawud. Akhirnya Dawud kemudian menghadapi Jalut. Wa qatala Dawud Jalut. Maka Dawud berhasil apa? Membunuh Jalut. Hadirin sekalian,
Dia terbiasa dengan ketepel. Ada yang mengatakan dengan 5 batu, ada yang mengatakan dengan 3 batu. Langsung kena ini kepalanya, roboh langsung. Jalut ini disembelih kepalanya oleh siapa? Oleh Daud. Disitulah bangkit semangatnya pasukannya Talut dan pasukannya Jalut gemetar, banyak yang lari. Menanglah akhirnya siapa? Talut ini. Maka disitulah Daud kemudian menjadi raja. Ya, dan dia kemudian dicintai oleh Bani Israel karena Daud keturunannya siapa? Keturunannya langsung daripada Israel, ini Yakub alaihissalam, menggabungkan antara kerajaan dan kenabian. Dan itu yang terjadi tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Hadirin sekalian, Nabi Daud alaihissalam dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan banyak ayat ya bagaimana dia orang yang ahli ibadah, orang yang sabar. Ya, tetapi dihinakan oleh Bani Israel. Dituduh mabuk, dituduh selingkuh dengan pasukan atau istri pasukannya. Ya, padahal dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dia mendapatkan kesalahan, berbuat salah, dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadirin sekalian, dikatakan di sini keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Allah berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Ya, burung itu berhenti di atasnya Nabi Daud. Gunung begitu juga berzikir bersama Nabi Daud sampai banyak yang mati karena berzikir kepada Allah bersama Nabi Daud. Berhenti, enggak bergerak sama sekali. Ya, ini keistimewaan Nabi Daud, hadirin sekalian. Ya, jadi kita disuruh banyak berzikir. Ya, bahkan dipuji oleh Allah, dia kalau berperang banyak berzikir. Makanya di sini pelajaran bagi kita, seorang ketika mengalami kesulitan, ya, mengalami apapun dari masalah-masalah, disuruh banyak berzikir, disuruh rajin ibadah kepada Allah. Begitu juga ketika di saat fitnah begitu kuat menimpa dia, justru disuruh apa? Banyak berzikir, banyak beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar seperti Nabi Daud alaihi salam. Ya, dikatakan di sini, isbir ala ma yaqulun wadhkur 'abdana Daud dzal aiti. Sabarlah Muhammad atas fitnah-fitnah mereka itu, orang-orang kafir Quraisy. Ingatlah hamba kami namanya Daud. Ya, Daud yang memiliki kekuatan, innahu awwab, sungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ya, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq. Kami tundukkan gunung-gunung bertasbih bersama Nabi Daud pagi dan petang, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Daud hadirin sekalian kasih mukjizat, ya, bermuamalah dengan besi itu seperti megang roti atau kertas. Ya, dan dia membuat baju-baju besi. Ya, ada yang mengatakan tafsirnya tanpa api. Dia bikin besi itu dengan tangannya, dibentuk seperti itu. Ini tafsir pertama. Ada yang mengatakan tidak. Maksudnya di sini ayat adalah Nabi Daud lah yang pertama mengajarkan kepada kita tentang baju besi atau yang lainnya yang dari besi. Ya, kemudian ditiru oleh orang sekarang ini, yaitu dengan api dan sebagainya. Dia yang pertama kali. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga tafsir yang mengatakan lah, Daud diberikan oleh Allah, dijadikan besi itu lunak menurut dia. Dia rubah dalam bentuk baju apapun, lunak aja, mudah. Tidak perlu pakai api atau ditimpa dengan palu dan sebagainya. Cukup dilipat-lipat begitu. Bagaimana kita nggak tahu. Luar biasa. Ini Daud alaihissalam, dan punya suara merdu, hadirin sekalian. Kemudian juga Nabi Daud pernah mempunyai kesalahan,
Ya, tapi dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Dawud suka membaca Zabur, ya, pagi dan sore. Maka tidak heran hadirin sekalian, orang-orang yang suka membaca Al-Quran diberikan ketenangan juga dalam hatinya. Dulu para ulama salafus soleh ada yang menghatamkan 3 kali, ya, dalam sehari, ada yang 1 kali dalam 3 hari. Bahkan Imam Syafi'i menghatamkan Quran 2 kali dalam semalam pada waktu bulan apa? Ramadan. Sehingga selama Ramadan dia hatam berapa kali? 60 kali. Fi kulli lailah, dia membaca waktu salat. Membacanya waktu salat, bukan duduk, ya, waktu salat, sambil murajaah, mengulang. Imam Syafi'i khatam al-Quran fi kulli lailah marratain, 2 kali menghatamkan apa? Quran. Ya, orang yang suka membaca Quran hatinya lembut, Allah menurunkan rahmat kepadanya. Tidak mungkin orang baca Quran, suka baca Quran radikal, itu tidak mungkin, keras tidak mungkin. Lembut hatinya, hadirin sekalian, dinaungi oleh para malaikat, ya, terutama di zaman-zaman fitnah seperti ini. Perbanyak zikir kepada Allah, membaca apa? Al-Quran. Ya, ini adalah sebetulnya solusi, ada jalan keluar kalau kita mempunyai masalah-masalah. Kembali kepada apa? Al-Quran, apalagi tadabbur. Ya, masalahnya sekarang umat Islam banyak punya masalah, tapi mengganti Quran dengan musik, nyanyi luar biasa, HP, hanya untuk apanya? Nyanyi, nggak dapat pahala. Bahkan syaitan terus dalam hatinya, keras hatinya. Ya, diganti dengan apa? Nyanyian. Rumah-rumah umat Islam isinya lagu dan nyanyian. Terus kemudian ingin menang, ingin dapat pemimpin yang adil. La, hadirin sekalian, tidak mungkin, mustahil seperti itu. Kalau kita ingin pemimpin yang baik, Allah berikan kepada kita pemimpin yang bagus, maka kita harus mengikuti bagaimana Rasul dan para sahabatnya, ya, mereka bermuamalah kepada Allah dan juga kepada manusia. Rumah-rumah mereka terdengar suara Quran kalau malam. Begitulah Nabi pernah sidak melihat bagaimana sih waktu malam rumahnya sahabat-sahabatnya itu. Ternyata terdengar suara-suara Quran. Suara-suara apa? Quran. Dia berhenti di rumahnya Abu Musa al-Asy'ari, berhenti mendengarkan bacaannya, indah sekali. Kemudian dia pulang. Dan paginya makanya dia mengatakan, ya Abu Musa, tahu kamu tadi malam saya berdiri di depan pintu rumahmu, mendengarkan suara Quran, suaramu merdu sekali ya Abu Musa. Indah suaramu ini sebagaimana indahnya suaranya siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, kalau tahu kamu berada di depan pintuku, aku akan baguskan lagi suaraku ya Rasulullah. Katanya siapa? Abu Musa al-Asy'ari, Ahlul Quran. Ya, orang Yaman, Abu Musa al-Asy'ari. Hadirin sekalian. Ya. Makanya dia diutus kembali ke Yaman untuk berdakwah. Yang diutus Rasulullah orang ahli Quran, bukan orang biasa yang diutus itu. Nah, itulah sepintas daripada kehidupan para sahabat. Kembali kepada Nabi Dawud alaihissalam, hadirin sekalian, pernah dia diuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di mihrabnya beribadah. Tiba-tiba ada orang datang, 2 orang datang begitu, berselisih, ya, berselisih. Dia nggak faham, ternyata mungkin malaikat yang menyamar, ya, ingin menguji Nabi Dawud alaihissalam, karena dia punya rumah tertutup, dia punya istri ini banyak. Kalau mereka ahli kitab menuduh Nabi istrinya banyak, gila wanita, Nabi-Nabi Bani Israel banyak, melebihi daripada istrinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman istrinya banyak, Nabi Dawud juga banyak, 100 istrinya. Hadirin sekalian, ya, dan dia orang yang cemburu, luar biasa cemburu. Kalau dia keluar, tutup semua pintu-pintunya, enggak boleh ada seorang laki-laki yang masuk melihat istrinya, cemburu. Ya, pintu ditutup, tiba-tiba ada orang masuk. Dari mana masuk? Kemudian bersengketa orang ini, ada yang satu mengatakan, ya
Raja ya Daud, aku punya 1 ekor kambing, ini temanku punya 99 ekor. Tiba-tiba dia mengambil 1 ekor ini supaya menggenapkan jadi 100. Ya, seperti itu. Maka Nabi Daud, hadirin sekalian, memberikan keputusan yang salah, terburu-buru seperti itu. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman putranya yang memberikan hukuman yang lebih adil. Maka disuruh langsung Nabi Daud bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal yang juga merupakan mukjizat di sini. Nabi Daud alaihissalam ketika meninggal dunia, ya, ketika rumahnya tertutup, tiba-tiba ada orang ketika dia masuk udah di tengah-tengah rumahnya, kemudian mengatakan, siapa kamu? Aku adalah yang tidak bisa kamu halangi ketika aku datang. Maka baru faham bahwa dia adalah malaikat maut. Ya, marhaban bil malakul maut. Selamat datang dengan malaikat maut. Kemudian dicabut rohnya. Nah, ketika dikubur, hadirin sekalian, panas hawanya saat itu. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada burung-burung, wahai burung-burung, adilli ala Daud. Yani sayapmu kembangkan semuanya itu, 2 sayap kembangkan semuanya untuk melindungi Daud, ya, supaya tidak terik matahari kena yang mengubur juga gitu. Maka semua burung-burung itu mengembangkan sayapnya sampai bumi ini, yang di langit, yang di bumi maksudnya, gelap semuanya, hampir susah bernapas. Karena Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan untuk menundukkan burung patuh sama perintah. Semua burung kumpul, bumi ini gelap sehingga tidak ada hawa. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, wahai burung, ya, tutup 1 sayapmu, jangan dua-duanya, supaya kita bisa bernapas. Bisa diatur sama Nabi Sulaiman, hadirin sekalian. Nah, begitulah burung mengikuti perkataannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi 2 nabi ini yang mengembalikan kekuasaan Bani Israel. Tapi setelah itu hancur, akhlaknya mereka luar biasa rusak, sehingga mereka dilaknat oleh Allah dimanapun mereka berada dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin sekalian, mudah-mudahan sepintas ini bermanfaat, bisa kita ambil pelajaran ya dari kisah Bani Israel ini. Jangan sampai kita meniru mereka. Kita harus taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.